Assalamualaikum Pop Gengs. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Selamat datang di Arab Saudi. Kita telah berkunjung ke Arab Saudi di video sebelumnya. Kunjungan kedua kali ini untuk melihat wajah terbaru Arab Saudi. Mari! Negara berbentuk kerajaan yang beribu kota di Riyadh ini dihuni mayoritas bangsa Arab, sekitar 20 juta populasi. Bangsa Arab adalah kelompok etnolinguistik yang konon terbesar kedua setelah Tionghoa, dari Timur Tengah sampai Afrika Utara. Dan seperti bangsa Tionghoa, bangsa Arab juga menyebar di beberapa negara, termasuk di antaranya yang non-Muslim. Orang Arab Kristen sendiri adalah salah satu kelompok Kristen terkemuka dari dunia lama. Selain terdapat komunitas Arab yang memeluk Yahudi, ada juga yang menjadi pengikut ateisme. Sejak tahun pertama terbentuknya Kerajaan Arab Saudi tahun 1932, kekuasaan masih dipegang oleh dinasti Saud. Sebagai negara dengan prinsip-prinsip Islam yang memegang peran utama, kebebasan beragama di Arab Saudi masih sangat terbatas. Mayoritas diisi aliran Sunni dari mazhab Hanbali dan keluarga kerajaan adalah penganut Wahabi. Tapi, karena tidak ada konstitusi tertulis yang sah, konstitusi pun berjalan menurut interpretasi yang didiskusikan di Dewan Syura. Dan dalam monarki, raja masihlah puncak kekuasaan tertinggi, bukan agama. Otoritas raja mutlak ini diperlihatkan oleh Mohammed bin Salman, putra mahkota, sekaligus pemimpin de facto Arab Saudi dan pemegang jabatan-jabatan penting. Yang sejak menjadi putra mahkota, banyak musuh politik dijebloskan ke dalam penjara karena berpotensi menentang kerajaan. CNN menyebutkan, setidaknya ada 6 ulama dan pendidik yang diamankan. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Jadi Arab tidak sama dengan Islam, makanya Arab sekarang mesti diruat supaya orang bisa membedakan antara Arab dengan Islam, kan begitu. Yang paling mengejutkan adalah proyek ambisiusnya, Vision 2030. Proyek kerja yang diantaranya akan mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak bumi, lalu mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi alias mencoba peluang keuntungan dari produk jasa lainnya, salah satunya dari pariwisata dan hiburan, serta mengembangkan sektor layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Proyek ini dimulai dengan mendefinisikan ulang identitas Saudi, menggantikan pan-Islamisme dengan identitas budaya nasional yang tidak semata-mata ditentukan oleh agama. Januari 2022, Arab Saudi mulai menggodok sejumlah amandemen undang-undang untuk mengatur lagu kebangsaan dan benderanya yang bertuliskan kalimat syahadat. Vision 2030 harus terwujud. Maka, dimulailah pencabutan aturan-aturan lama yang mengikat di ranah sosial untuk mengembangkan atmosfer investasi. Tahun 2017, Arab Saudi mencabut larangan perempuan untuk mengemudi. Surat izin mengemudi sudah bisa dikantongi tanpa perlu pendampingan atau izin dari muhrimnya. Bahkan, perempuan sudah diizinkan untuk mengoperasikan pesawat. Dan Yasmin Al-Maimani adalah pilot perempuan pertama Arab Saudi. Di tahun yang sama, juga dicabut larangan penggunaan WhatsApp, Skype, dan beberapa aplikasi lainnya. Tahun 2019, Arab Saudi memperbolehkan wisatawan asing menginap sekamar tanpa perlu memperlihatkan surat nikah. Di tahun yang sama, perempuan Arab Saudi yang berusia 21 tahun diizinkan untuk keluar rumah tanpa pendampingan dari muhrimnya. Nah, secara otomatis ini juga mengubah wajah seni dan budaya di Arab Saudi. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. Secara tradisional, pria Arab mengenakan pakaian khas yang bernama saub. Untuk wanita bernama abaya. Tapi sama dengan banyak negara, di mana pakaian tradisional udah tergeser oleh pakaian casual. Di Arab Saudi juga. Apalagi semenjak aturan berpakaian melonggar. Saat berolahraga misalnya, gak perlu lagi pakai abaya dan hijab. Dan saat berada di pantai,
Arab Saudi sudah mengizinkan perempuan berbikini. Tahun 2018 saja, Arab Fashion Week untuk pertama kalinya digelar di Arab Saudi. Ini adalah pekan mode pertama di dunia Arab, yang satu konsep dengan Paris Fashion Week dan London Fashion Week. Dan setelah aturan larangan bioskop dicabut di tahun 2018, bioskop mulai berdiri. Dan Black Panther adalah film pertama yang diputar. Perempuan sejak itu diperbolehkan menonton bersama pria di bioskop. Tahun 2021, di Jeddah, festival film digelar untuk pertama kalinya, bertajuk The Red Sea Film Festival, yang menayangkan lebih dari 130 film dari seluruh dunia. Pembukaannya persis sama dengan yang ada di Hollywood. Karpet merah, gaun-gaun para tamu undangan, wartawan, limosin, dan keglamoran. Arab Saudi juga mengadakan konser musik EDM besar-besaran loh, dengan menggunakan banyak DJ dan musisi. Penontonnya hingga ratusan ribu. Perempuan dan laki-laki bersenang-senang bersama. BTS bahkan pernah diundang pada tahun 2019, di mana fans perempuannya juga melakukan hal yang sama yang dilakukan di negara manapun, menyambutnya di bandara dengan teriakan dan sorotan kamera handphone. Panggung Riyadh Season 2021 bahkan mengundang rapper Pitbull, panggung musik raksasa mewah yang penuh dengan kembang api, penonton, dan keriuhan. Kejutan lainnya adalah Arab Saudi di tahun 2022 mendirikan lembaga pendidikan musik untuk pertama kalinya. Sementara itu lukisan Salvator Mundi karya Leonardo da Vinci bergambar Yesus laku di rumah lelang Christie's tahun 2017. Dengan harganya mencetak rekor lelang sebagai lukisan termahal, 450 juta US dollar atau setara dengan 6,4 triliun rupiah. Dan pembelinya adalah Mohammed bin Salman melalui perwakilannya. Ironis bukan? Target 100 juta wisatawan selama setahun adalah salah satu dari target kerja Vision 2030. Selain mengubah aturan, bangunan yang mendukung pun terus didirikan. Riyadh sendiri diproyeksikan oleh Mohammed bin Salman akan masuk dalam 100 kota besar di dunia. Di jantung kota Riyadh telah berdiri Taman Hijau nan Asri, Taman As-Salam seluas 75 hektar yang memiliki area bermain, danau buatan, arena bermain perahu, trek lari, dan masih banyak lagi. Pada malam hari, pengunjung bisa menikmati hiburan malam oleh penampil perempuan, serupa sirkus atau tari-tarian. Ada juga atraksi lampu oleh penampil pria. Selain menjadi tempat wisata, taman ini juga difungsikan sebagai paru-paru kota. Riyadh memang akan dihijaukan, dan proyek penghijauan terbesarnya sekaligus terbesar di dunia adalah Green Riyadh, dengan menanam 7,5 juta pohon di seluruh fasilitas kota. Total luas area 545 km persegi. Hal ini pun lalu dihubung-hubungkan dengan kiamat. Rasulullah pernah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Oke, tur kita masih lanjut ya. Riyadh juga memiliki kedai kopi terbesar di dunia, bernama Al-Masa Cafe, yang dapat menampung lebih dari 1.000 tamu dalam satu waktu, baik di fasilitas outdoor maupun indoornya. Sedangkan di Jeddah, kota metropolisnya Arab Saudi, ada klub yak, di mana orang-orang bisa menikmati bersantai makan dan berkumpul di yak. Masih di Jeddah, kamu bisa menikmati musik psychedelic di The Music Space, yang akan mengundang musisi-musisi dari negara manapun. Dan tidak ada batasan loh untuk penonton. Dan akhirnya, Arab Saudi memiliki klub malam pertama di Jeddah, bernama White, yang sama dengan di Dubai, tapi diklaim semua makanan dan minumannya itu adalah halal. Dan untuk mencapai itu semua, pembangunan besar-besaran mewarnai Arab Saudi sejak tahun 2016. Yang tentu saja, seperti pembangunan di banyak negara, penggusuran adalah hasilnya. Bukan hanya kota metropolisnya seperti Jeddah dan Riyadh, kota suci pun Mekah Madinah kena imbas pembangunan besar-besaran Mohammed bin Salman. Mengutip Time, lebih dari 98% situs sejarah dan keagamaan kerajaan telah dihancurkan
sejak tahun 1985. Dan itu semakin masif di rezim Mohammed bin Salman. Time juga melaporkan bahwa sebuah laporan setebal 61 halaman yang diterbitkan baru-baru ini di jurnal kepresidenan Kerajaan Arab Saudi menyarankan untuk memisahkan makam Nabi dari Masjid Madinah. Memisahkan bisa berarti menghancurkan. Time yang mengulas khusus penghancuran ini melaporkan beberapa pembangunan yang merusak situs itu. Di antaranya, rumah istri pertama Nabi, Khadijah, telah dijadikan toilet umum. Kedua, sebuah hotel Hilton berdiri di lokasi rumah khalifah pertama Islam, Abu Bakar. Dan yang ketiga, Royal Clock Tower berdiri menjulang tinggi menaungi Ka'bah. Dan ini adalah mega proyek Arab Saudi, NEOM, kota masa depan seharga 500 miliar dolar. Yang menjadi bagian dari Vision 2030, kota linear futuristik yang direncanakan akan dihuni tahun 2024. Dengan memindahkan pasir dan gunung demi pembangunannya dan menghilangkan ruang hidup warga. Warga yang telah tinggal berpuluh-puluh tahun menangisi penggusuran tempat huniannya, meratapi bisnisnya hilang, dan meringis melihat tempat ibadahnya dihancurkan. Inilah wajah terbaru Jeddah, hasil penggusuran besar-besaran yang sepertinya menjadi penggusuran terbesar di Timur Tengah oleh pemerintah untuk pembangunan. Nauzubillah min dzalik.